Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauza Sadlaroiko dengan NIM akhir 121 dan teman saya Muhammad Aska Maulana dengan NIM akhiran 125. Saya Dia Merdeka Putri dengan akhiran NIM 127. Dan teman saya Muhammad Adar Fanjani dengan NIM akhiran 164. Oke, latar belakang yaitu Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Laki-laki sebagai pemimpin keluarga, sementara perempuan mendampingi dan mendidik anak. Namun, perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan menjadi korban pelecehan seksual, baik secara langsung maupun online. Makalah ini membahas pandangan Islam tentang peran gender dan kekerasan seksual dalam kehidupan modern. Oke, pembahasan 1. Kesetaraan gender dalam pandangan Islam, yaitu gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak Republik Indonesia sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lanjut. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang telah menghapuskan diskriminasi kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Islam melihat semua makhluk manusia memiliki akal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai khalifatul ard, yang artinya dimintai bertanggung jawab oleh Allah SWT. Next. Menurut Syihab 2007, perempuan juga memiliki hak-hak yang diantaranya harus dihargai, diantaranya hak untuk bekerja selama norma-norma agama dan etika tetap terpelihara dalam diri masing-masing individu, hak dan kewajiban untuk menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Hak untuk berkiprah di dunia politik seperti memberikan pendapat saat bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan umat. 2. Menjelaskan tentang kekerasan seksual dalam pandangan Islam. Tindakan kekerasan dan pelecehan seksual bisa menimpa siapa saja, namun lebih sering dialami perempuan. Dalam Islam, perbuatan tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan kehormatan manusia dan syariat. Pelakunya akan dihukum sesuai hukum Islam, dan Al-Quran melarang segala hal yang mendekati zina, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual umumnya perempuan dan anak-anak, namun laki-laki juga bisa menjadi korban, termasuk dalam kasus homoseksual. Pelaku bisa berasal dari berbagai kalangan, bahkan orang terdekat atau tokoh agama. Data Komnas Perempuan 2021 menunjukkan bahwa pada usia 13-17 tahun, kekerasan seksual lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Tiga kekerasan berbasis gender online KBGO. Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di media elektronik seperti internet. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online KBGO, yaitu kekerasan yang dilakukan atau difasilitasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. ABC 2017, Kusuma dan Arum 2019. Agar terhindar dari kekerasan seksual, perlu dilakukan beberapa hal, yakni memperkuat nilai agama, moral, dan spiritual, sehingga bijaksana menjaga diri dan tubuh sebagai bagian dari kehormatan pribadi. Membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kekerasan seksual, relasi, kekuasaan, dan ketimpangan gender. Menghindari aktivitas pornografi, proklamasi, pornoaksi,
atau mengarah kepada aktivitas tersebut. Next. Simpulan, Islam memuliakan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, menekankan kesetaraan dan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan Islam, memberi hak kepada perempuan selama sesuai syariat, serta melarang kekerasan seksual termasuk melalui media digital. KBGO dipandang sebagai bentuk kezaliman modern. Untuk mencegahnya, umat Islam perlu memperkuat nilai agama, moral, dan literasi digital demi masyarakat adil dan beradab. Baik, berikut daftar isi yang kami gunakan untuk menjadi referensi. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika yang ingin bertanya silakan angkat tangan atau raise hand. Terima kasih. Baik, silakan untuk Andini yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Aulia Azhara. Izin bertanya mengenai bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dan ayat atau hadis apa yang digunakan dalam presentasi untuk mendukung pandangan tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya untuk Rino, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Putra Pratama dengan NIM akhir 035. Saya ingin bertanya, apa saja bentuk tindakan yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online atau KBGO dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk mencegahnya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Andini, izin menjawab. Bahwasanya Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan. Hal ini ditegaskan oleh Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan Allah menciptakan manusia dan laki-laki dan perempuan agar saling mengenal, dan yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Selain itu, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, yang menunjukkan bahwa hak atas pendidikan yang setara. Kemudian saya ingin menjawab dari apa saja yang termasuk bentuk KBGO. Bentuk KBGO yaitu pelecehan verbal pada komentar pada sosial media seperti menghina, hinaan, dan panggilan nama berdasarkan jenis kelamin atau penampilan hal yang tidak biasa. Kemudian pesan seksual yang tidak diinginkan, konten cabul, dan cyber flashing dalam bentuk pelecehan seksual online. Dan bagaimana solusi dari Islam untuk menghindari dari KBGO, yaitu salah satunya adalah
pintar-pintar dalam mengelola dalam bersosial media, tidak menampilkan hal-hal yang mengundang sesuatu yang tidak diinginkan seperti posting dengan pakaian yang minim seperti itu. Apakah bisa menjawab dari Mas Rino? Siap. Terima kasih Mas Aska. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.